Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustadz akan menjelaskan tema 4 hidup bersih dan sehat. Subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum pembelajaran ketiga. Sebelum mulai kita pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Dayu dan ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Nah, anak-anakku, sekarang kita mengamati. Dengarkan temanmu membaca percakapan berikut. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau, kan Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan pasar. Menjadi tercemar, pengunjung bisa saja sakit, misalkan sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa isi percakapan Dayu dan ibu? Mereka sedang membicarakan tentang pasar yang kotor. Kedua, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. 3. Jika ada orang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Berani mengingatkannya. 4. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Membantu membersihkan atau memanggil petugas kebersihan pasar. Kelima, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Pasar menjadi kotor, bau, dan sarang penyakit. Nah, istilah teka-teki silang berikut dengan benar. 1. Mendatar, ternoda, dan kotor. Jawabannya tercemar. 2. Menurun, berasa sangat geli pada kulit, yaitu gatal. Berasa tidak nyaman di tubuh karena suatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya, adalah sakit. Nah, baca teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar yang kotor karena kekurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Yaitu pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar itu tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Ciri-ciri pasar yang tidak bersih adalah: A. Adanya sampah berserakan dan bau. B. Debu-debu tidak dibersihkan. C. Selokan mampet. D. Banyak air tergenang. Nah, anak-anakku, sekarang kita mengamati. Terdapat banyak toko berjejeran di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan ibu menuju toko yang berjualan bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan, misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Nah, ini contoh-contoh gambar manik-manik. Ada dompet, tempat tisu, gantungan kunci, bros,
bios, dan lain sebagainya. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan: 1. Gunting. 2. Benang atau nilon atau senar. 3. Manik-manik. 4. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya: 1. Siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. 2. Jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. 3. Pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang digunakan sesuai dengan selera masing-masing. 4. Potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. 5. Benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. 6. Ikatlah ujung benang atau senar setelah semua terisi penuh. 7. Kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Nah, Ustaz menjelaskan lagi tentang bangun ruang. Bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah balok. Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang ini? Nah, ini titik sudutnya, ini yang namakan di sisi, ini namanya rusuk dari balok. Nah, seperti ini. Titik adalah ini pertemuan dua sudut. Banyak titik sudutnya. Ini sudah Ustaz tingkari sejumlah 8 titik sudut. Sekarang sisinya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak rusuknya 12. Nah, dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kelompokkan bangun ruang berikut berdasarkan banyak sisi, ya, rusuk dan titik sudutnya. Gambar nomor 1. Nah, ini gambar nomor 2. Ya, gambar nomor 1 12 rusuk, sisinya 6. Titik sudutnya 8. Gambar nomor 2 banyak rusuknya 9. Banyak sisinya 5, titik sudutnya 6. Gambar ketiga yaitu banyak rusuknya 12, banyak sisinya 6, titik sudutnya 8. Gambar keempat yaitu banyak rusuknya 12, sisinya 6, titik sudutnya 8. Gambar kelima banyak rusuknya 9, banyak sisinya 5, titik sudutnya 6. Nah, itu tadi tema 4 hidup bersih dan sehat, subtema 4 hidup bersih dan sehat di tempat umum pembelajaran 3. Ustaz cukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.